1000. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Penuh pengharapan, dan seakan ada doa yang seolah tidak dijawab. Dijahit sedemikian rupa, bisa digendong, digantung, tempat persediaan air ini. Sampai di laut terbuang, dia pergi di sana. Tidak ada yang ingat, tidak ada yang hitung. Tetapi dalam bahasa iman mau menyatakan betapa ada lambang keintiman. Mungkin dalam bahasa Toraja mungkin dekat atau bagaimana persis, mungkin dengan istilah sangina, kasangina, sama seperti kesaksian Mazmur, bahwa kalau kita menderita penderitaan kita, di mana kita dihapuskan dosa-dosa kita, di sana ada janji tentang kebahagiaan. Tuhan tetap abadi. Ya Tuhan Tuhan Torotolino bilang sama kasih. Kami bersyukuri dan mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik. Minggu melihat dan merasakan hingga kerjaanmu datang mengganggu. Hanya satu janji kami bela undang pegang untuk komitmen. Oleh Bapak Profesor Insinyur Franciscus Suramas Rembon MSc. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilakan. Ibu Marta Bubun dan segenap anak-anak yang berduka. Kukua tabe lako mentama tanga-tangana tunga-tuangku indokku tobalu sisola perjalanan kehidupan kami, karena hanya di dalam nama Yesus yang mati dan bangkit. Acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan, kemudian ibadah sebentar yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rantau Siregar MTeol, kemudian ungkapan bela sungkawa yang akan disampaikan dari yang mewakili beberapa keluarga, kelompok arisan dan kastor, juga ada dari Gereja Kibait Kendari. Yang keempat lelang, dan yang kelima penyampaian dan juga Bapak, penutup. sebelum kita masuk dalam ibadah, ada kabar gembira. Yang pertama, bahwa yang akan bernyanyi malam hari ini, nah itu langsung senyum-senyum, toh berarti senang. Ada 11, masih kurang, tapi kita sudah tutup di pendaftaran. Kalau masih ada mendaftar, kita daftar, tapi untuk besok. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi segenap kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Kita bernyanyi pujian penghiburan nomor 28 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajarku terima saja pemberiannya.
jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian nats pembimbing, disilakan duduk kembali. Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan. Silakan puji-pujian dari PK Lansia Jemaat Immanuel. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah. Dalam susah sukarmu sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat sabar. Dalam susah sukarmu sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, padamu. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada Rajaku. Sabar, dalam susah sukarmu sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, beri kuat padamu, padamu. Ada waktu untuk menenang, ada waktu untuk meluang,
menuju surga yang penuh bahagia. Amin, semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu api karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Tuhan Yesus berkata. Bacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, Bapa kekal, kekasih jiwa kami dalam Kristus Yesus, di malam hari ini kami semua yang bersehati, siapakah kami ini di dalam segala kerapuhan dan kefanaan kami, tetapi Engkau yang penuh kasih setia tidak membiarkan. Kami akui karya penyelamatanmu telah Engkau nyatakan, dan karena itu menjadi kekuatan, jalan hidup, dan inspirasi hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus sekiranya setiap keluarga yang berduka cita, bahkan kami yang mendengarnya, mendapat yang kudus mengawal dalam hati, pikiran, jiwa kami, supaya kami mendengar berita kelegaan, berita sukacita pun ketika kami berduka cita seperti saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku telah Kau catat, taruhlah air mataku ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya tercatat dalam kitab-Mu? Bagian yang kedua terambil dari Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat 4 berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Dan bagian yang ketiga dari Wahyu pasal 21 Wahyu pasal 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu
telah berlalu. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Dari ketiga pembacaan ini kita bersama-sama merenungkan dengan tema dari pergumulan panjang ke damai Allah. Saudara-saudara, pertanyaan yang sampai hari ini tidak mudah dijawab. Kenapa harus ada penderitaan kita manusia? Sepertinya ini pertanyaan yang abadi. Ini menandakan bahwa kesadaran manusia mengalami itu sesuatu yang real. Keluarga pasti merasakan betapa beratnya. Dan itu bukan penderitaan yang singkat melalui perjalanan yang cukup panjang. Kita tidak menutup mata bahwa sakit itu menyakitkan. Ketika ada malam-malam panjang, penuh keterkejutan, kaget, penuh pengharapan, dan seakan ada doa yang seolah tidak dijawab. Di situ kita sebetulnya penderitaan itu menjadi tanda tanya. Tetapi kalau kita menilik pengalaman orang beriman dari kesaksian Mazmur yang mengatakan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Apa itu? Kirbat itu wadah kulit semacam kantong air yang dipakai orang Israel zaman dulu untuk menyimpan ya seperti air atau anggur. Dibuat dari kulit kambing, dijahit sedemikian rupa, bisa digendong, digantung, tempat persediaan air ini. Mazmur 56 ayat 9 ini memakai, katakan tadi, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Jadi memang tidak ada jawaban. Tetapi yang ada adalah pengakuan, pernyataan dari orang percaya. Jadi kalau kita dalam jalan hidup dan kehidupan kita mau bertanya, mau mencoba menjawab, mungkin tidak akan sampai bisa. Tidak akan sampai tuntas soal kehidupan kita. Makanya yang lebih penting bagi si pemazmur adalah pernyataan imannya. Dia mengatakan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bahwa air mata, penderitaan, kesusahan itu ibu bapak saudara-saudara bukan seperti air hujan yang turun dari sampai di laut terbuang, dia pergi di sana. Tidak ada yang ingat, tidak ada yang hitung. Tetapi dalam bahasa puitis ini, si pemazmur mengatakan bahwa setiap tetes air mata orang percaya itu berharga, tidak tercecer atau terbuang atau dibuang dengan sengaja. Tuhan punya botol kulit di surga atau Tuhan punya tumbler begitu. Ini bahasa puitis, tapi bahasa iman mau menyatakan betapa ada lambang keintiman dan perhatian Allah. Air mata kita tidak sia-sia, semuanya disimpan, tersimpan. Boleh kita katakan seperti ada penyimpanan memori. Jadi ingat ibu bapak saudara, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Kita mendengar ada yang bilang begini, kasihan, mungkin sudah ini nasibku. Itu dia yang merasa terbuang, tidak ada yang perhatikan dia. Makanya dia bilang begitu. Tetapi orang percaya, orang beriman di dalam Mazmur ini mengatakan, tidak ada satupun penderitaan, bahkan setetes air mata pun, karena penderitaan kita manusia itu kemudian terbuang. Punya memori, penyimpanan memori yang tidak terbatas penyimpanannya, sehingga semua jadi utuh di hadapannya. Allah mengingat setiap penderitaan yang orang percaya alami dan rasakan. Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Yesaya 53 ayat 4. Bahwa kita percaya dalam sakit yang panjang, dalam penderitaan itu Kristus hadir. Artinya penderitaan itu
bukan dijalani sendirian. Karena itu kepada orang sakit kita selalu datang untuk memberi doa, kita membesarkan hati, mengingat bahwa di dalam penderitaan pun sebetulnya Kristus tetap hadir. Di dalam Yesaya 53 yang berbicara tentang hamba Allah yang menderita, dan di dalam iman percaya Kristen ini digenapi dalam diri Kristus Yesus, menegaskan bahwa dalam iman kepada Allah penderitaan mungkin dalam bahasa Toraja mungkin dekat atau bagaimana persis mungkin dengan istilah sangina, kasanginaan, mungkin berpadanan dengan bersehati, berempati. Tetapi Allah jauh daripada sekedar berempati, tetapi Dialah yang memikul untuk keselamatan kita. Dengan demikian menegaskan bahwa penderitaan kita tidak pernah menjadi beban yang tunggal. Dikatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Segala sakit dan penyakit ibu bapak saudara, kita tidak akan katakan, oh kau kena kutuk, oh itu nasibmu, oh siapa suruh. Tidak. Tapi pernyataan iman dari perjanjian lama dari Mazmur mendorong kita sebagai orang percaya untuk menyatakan dan mempercayakan sakit dan penyakit penderitaan yang kita alami itu ada juga. Penyakit ini bukan cuma soal fisik, tetapi juga beban-beban duka, luka-luka batin, kehancuran relasi, bahkan penyakit-penyakit sosial. Jadi kita ini ibu bapak saudara percaya dalam Kristus Yesus, Dia ada, Dia hadir. Saya sering katakan bahwa Allah itu bukan sekedar objek, bukan Allah yang entah di mana Dia berada nganggur dan cuma lihat-lihat kita merayap-rayap di muka bumi ini dengan segala penderitaan. Tetapi Dia berbela rasa, Dia jalani juga bagiannya penderitaan itu disalib. Tetapi kita tahulah dengan penderitaannya itu justru membawa selamat dan keselamatan bagi kita. Tidak asing bagi Kristus. Bahkan duka cita ini pun Dia ada memikulnya. Artinya penderitaan kita sudah dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus. Maka Kristus Yesus dalam penderitaan Dia tidak lagi sekedar kasih tahu solidaritas, empati yang menanggung. Maukah kita percaya? Mau kita menerima? Sama seperti kesaksian Mazmur, bahwa kalau kita menderita penderitaan kita selalu bertanya. Tetapi yang diceritakan bagi kita yang lebih berkenan kepada Allah adalah kita bermanfaat dari Tuhan. Mari kita mempersaksikan Dia bahwa penderitaan kita ada. Dia sendiri yang menanggungnya, Dia sendiri yang memikulnya dalam hidup dan kehidupan. Saudara-saudara, pembacaan kita, perenungan kita di malam hari ini kiranya menjadi suatu penghiburan bagi kita. Bahkan penderitaan pun bukan menjadi akhir dari segala sesuatu, sebab kita tahu di ujungnya setelah salib kematian, di mana kita dihapuskan dosa-dosa kita, di sana ada janji tentang beban kita. Kekuatan Allah dalam hidup dan kehidupan kita tidak berhenti sampai di kubur, tidak berhenti sampai di penderitaan. Tetapi ada kekuatan untuk memulihkan. Ada janji kuasa Allah oleh penderitaan. Kalau kita memahami, percaya bahwa Kristus menanggung penyakit dan kesengsaraan manusia, maka maksudnya itu berarti bagi saudara dan saya, kita dipanggil untuk tidak meremehkan yang namanya penderitaan orang lain. Orang sudah mati. Jadi kita memang dipanggil untuk tidak meremehkan, tidak sama sekali meremehkan jiwa-jiwa yang menderita dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu gereja dipanggil untuk hadir di ruang sakit, dipanggil sebagai komunitas di dalam Kristus Yesus untuk bersolidaritas, ikut memikul beban dan bukan lari dari mereka yang lemah. Maka yang kedua, bahwa penderitaan yang dialami oleh almarhum itu bukan sia-sia, karena dalam penderitaannya itu sudah dipeluk,
dan dipikul oleh Kristus Yesus. Amin. Air mata dan kesengsaraan kita bisa merasa secara manusiawi tidak tertanggungkan. Oh, beratnya ini kalau kita bayangkan ibu. Malam-malam bangun kaget-kaget bawa ke rumah sakit. Tetapi juga dari sana lahir pengharapan akhir sakit, tetapi menjadi pintu menuju kesembuhan yang kekal. Saya katakan, masuk, silakan. Karena kita percaya, kalau Tuhan yang mengambil, maka almarhum ini pasti baku dapat, baku jumpa, bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pasti dia berbahagia. Tetapi kita tahu bahwa pergumulan panjang itu ditutup dengan damai Allah. Inilah penghiburan, inilah kabar sukacita yang boleh kita bawa pulang hari ini. Kristus telah memikul penderitaan dan juga penderitaan almarhum, dan kini ia memberi perhentian dalam damai sejahtera Kristus. Kiranya jemaat Tuhan segenap keluarga terhiburkan olehnya. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. PKPG, kemudian vokal grup Kamasean, dan berikut PK Perki. Ingat memang, jadi kita tidak panggil-panggil lagi. Silakan PKPG jemaat. Tanpa kulekan nipuan
Engkau telah pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk melepaskanmu, tetapi kami merelakanmu karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini Ia telah pergi meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukuri dan mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Mari bernyanyi. Ia tiap
Waktu kau sembahyang bersepi-sepi, takut pun membayang, suramlah seri. Siapa sentiasa tumpang tangannya dan ampuni dosa tak berhentinya. Waktu kau hadapi maut yang terkejam, waktu mata tubuh hendaklah pejam, siapa tunggu-tunggu panggil di sebelah, nanti dengan rindu sambut di kaulah. Tiada gelisah, tiada berpisah, berhimpun kaum tertebus. Tiada air mata di surga indah berseri. Tiada air mata di surga negeri abadi. Damai menanti seberang pelangi, tempat bermegara-megara. Bersama Tuhan hilang keluhan, senang tentram sejahtera. Tiada air mata di surga indah berseri. Tiada air mata di surga negeri abadi. Aku datang di bawah kakimu, menyembah sujud kepadamu dan memohon ampun atas segala dosa di setiap hidupku, Tuhan. Firman-Mu yang indah, kekal dan kuasa, kasih berkat Tuhan nyatalah. Dapatkanlah berkat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang amat. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang
Ya Allah, kami datang bersujud di hadapan-Mu, seraya mengangkat jiwa kami kepadamu, memandang Engkau di tahta-Mu, tahta kasih karunia-Mu. Kami sungguh mengasihi kami, dan juga kami merasakan kehangatan rangkulan pelukan tangan boleh berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami, karena Engkau sendiri yang menjadi Tuhan kami, menjadi Allah kami, menjadi juru selamat kami. Dan di dalam kepercayaan itulah Bapa dalam surga, kami datang mengangkat puji-pujian, kami datang mengangkat nyanyian-nyanyian kami, tetapi juga bersama keluarga Tuhan kami mengangkat keluhan-keluhan kami. Oleh karena bagian kami dalam kefanaan dunia ini harus memisahkan mereka dari orang yang sungguh, suami, opa, oma, saudara, keluarga terkasih telah terambil dari tengah-tengah mereka. Namun kami percaya Tuhan, Dia tidak kemana-mana, Ia datang daripadamu dan Engkau yang memilikinya. Maka dengan demikian, oleh karena Kristus Yesus yang telah menebus dia dari jurang kebinasaan, kuasa kegelapan dan maut, kami percaya, kami nanti bahkan keluarga mungkin tidak akan bertemu, tetapi pada waktunya nanti segenap keluarga boleh berjumpa dalam damai dan sejahtera Tuhan. Di dalam percaya itulah Tuhan kami datang. Oleh karena Engkau yang telah berkarya dalam seluruh hidup dan kehidupan almarhum, dan juga melalui hidup almarhum Engkau telah menyatakan karya pengasihan pemeliharaan-Mu, kebapaanmu bagi istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu kekasih. Biarlah pengalaman perjalanan hidup yang mereka alami bersama dengan almarhum kekasih juga akan terus menjadi bagian yang menghidupkan percaya mereka, menjadi bagian yang akan terus menolong dan menopang mereka, bahwa tidak ada yang sia-sia dari kematian ini, tidak ada yang sia-sia dari perpisahan ini. Di dalam rangkulan kasih Tuhan, semuanya berarti dan bermakna. Oleh karena itu Bapa dalam surga, tetap kami datang kepadamu, teruslah segenap keluarga dihiburkan dan dikuatkan, karena kami sadar di sana kedukaan akan kembali dialami dirasakan. Tapi kami mohon pimpinan-Mu, Roh-Mu yang kudus akan terus memberikan kekuatan, penghiburan, kekuatan sejati bagi segenap keluarga, bahwa di hari-hari ke depan, kendati pun mungkin masih akan ada air mata yang terus mengalir, tetapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan senantiasa menjadi air mata syukur, karena Tuhan telah berbuat baik, karena Tuhan telah menebus dan menyelamatkan, dan bahkan Tuhan tetap bersedia menopang, mendampingi, dan membawa keluarga kekasih ini di dalam perjalanan mereka ke masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh sukacita. Kami bersama Engkau yang memberi kehidupan melalui hamba-Mu ini, Engkau juga yang akan menjadi Bapa, Engkau juga akan menjadi opa, kakek, nenek bagi cucu-cucu kekasih, bagi anak-anak yang ditinggal almarhum. Dan karena itu, biarlah itu menjadi pegangan, itu menjadi pedoman, menjadi jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal,
menjadi berkat penghiburan dan penguatan bagi segenap keluarga kekasih kita di sini. Marilah kita membawa persembahan kita sambil kita mengiringi dari kumpulan lagu penghiburan nomor dirian di buku yang terbaru nomor 33. Hai jangan sendirian. Kemana persembahan ini diarahkan digunakan, biarlah menjadi tanda solidaritas, kasih setia, dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang akan terus terjamin dan menjamin setiap kami yang percaya, setiap kami yang Kau kasihi, setiap kami umat gembala-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari. Puangki Yesus. Memperoleh penghiburan kekuatan, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menyertai keluarga di tempat ini, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, dipersilakan duduk kembali.
telah nyata di dalam ibadah kami. Kami boleh beribadah Tuhan dari awal hingga berakhirnya boleh selesai dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan lewat ibadah penghiburan malam hari ini kami telah dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu yang mengatakan untuk kami di perjalanan dengan kuasa yang sama menguasai dan menuntun kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing, dan di sana Tuhan Engkau selalu memelihara kami, menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga bersyukur buat Bapak Ibu. Ya, demikian ibadah penghiburan pada malam hari ini mewakili keluarga firman dan juga kepada saudara-saudari semua organisasi kelompok yang sudah mempersembahkan pujian pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya apa yang sudah diberikan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi segenap keluarga besar yang berduka pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada ibu bapak saudara-saudara sekalian yang sudah boleh mengambil bagian bersama-sama dengan keluarga pada malam hari ini di dalam ibadah penghiburan malam yang ketiga. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu ungkapan bela sungkawa. Yang pertama kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa yang mewakili kerukunan keluarga Makale, kerukunan keluarga Sarira Bungin dan Tambunan, kemudian kerukunan keluarga Bori, kerukunan keluarga Bodepa, kerukunan keluarga Sesian Sangbua Buntulobo. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Profesor Insinyur Franciscus Suramas Rembon MSc. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilahkan. Perkenankan saya mewakili 5 kerukunan yang telah disebutkan tadi, dan untuk malam hari ini yang hadir bersama dengan kita, yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan yang khususnya telah mengambil bahagian tadi, kemudian yang telah mengambil bagian kemarin, dan segenap dari sesepuh dari Kastor yang hadir pada malam hari ini, pengurus, kemudian ketua-ketua kerukunan yang hadir bersama dengan kita, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu seluruh hadirin pemangku duka yang hadir pada malam hari ini, dan secara khusus kepada, mungkin saya sebut dengan tante saya, Ibu Marta Bubun, dan segenap anak-anak yang berduka, Saudara Wanti, Wastu, Setiani, dan cucu-cucu yang saya kasihi. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin singkatnya, orang tua kekasih, saya karena berada di Makale, jadi sebenarnya ketua kerukunan Makale yang akan membawakan ini, tetapi disampaikan kepada saya, dan saya ini sudah mantan. 18 tahun saya berada di kerukunan ini sebagai pengurus, dan saya tahun yang lalu harus melepaskan karena begitu banyak tugas yang saya harus selesaikan, dan terutama di saat-saat terakhir saya harus antara pensiun atau lanjut. Jadi itu tadi yang menjadi masalah. Puji Tuhan bahwa saya harus melanjutkan karya karena masih dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, jadi in memoriam almarhum ini saya kenal dengan baik. Beliau adalah sosok yang begitu membawa angin segar di dalam kerukunan, secara khusus kerukunan keluarga Makale, di mana saya berada kurang lebih 18 tahun. Kami mulai merintis pada saat itu, mulai dari lahirnya kerukunan Makale sampai saat ini, dan beliau sudah waktu itu mengambil bagian begitu banyak di dalam kerukunan ini. Dan beliau ini adalah sosok yang begitu segar, membawa angin yang begitu segar, membawa kesejukan di saat-saat kita menghadapi
pertemuan-pertemuan dan banyak sekali saran-saran yang diberikan yang begitu berharga bagi kerukunan ini. Almarhum kami kenal sebagai sosok yang begitu low profile, begitu kita ketemu sudah tersenyum jauh. Telah dilakukan dan saya kira secara khusus mamanya Wanti, Ibu Marta Bubun ini sudah merasakan kami berada bersama-sama dan sampai saat ini Ibu masih tetap jadi pengurus. Ini tentu adalah dukungan yang luar biasa dari orang tua kekasih. Dan begitu hidup di dalam kerukunan, dia ada, memang orangnya kelihatannya begitu diam, tetapi dia di dalam diamnya itu membawa sesuatu yang begitu segar di dalam kerukunan. Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit yang kami kenal dengan almarhum yang kekasih. Saya rasakan apa yang dirasakan oleh mamanya Wanti, Ibu Marta, sekeluarga. Saya juga sudah merasakan, saya sudah 2 kali ditinggalkan oleh orang yang paling saya kasihi. Jadi kalau saya berbicara tentang ini di depan kita, barangkali sayalah orang yang langsung merasakan. Yang dikatakan namanya, kita dalam suka dan duka, kita saling mendukung, bagaimana kita kecuali, panggilan Tuhan yang memisahkan kita. Itulah yang saya kira sangat berharga. Dan bagi Mama Wanti jangan berkecil hati, ya beliau sudah tenang di sana, tentu harapan kita tetap mendoakan beliau, semoga sudah ada di pangkuan Bapa di surga, dan menjadi pendoa bagi kita sekalian yang masih berada di bumi ini. Dan perkenalkan saya, sehubungan dengan itu, menyampaikan rasa duka yang mendalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya lanjut, sedikit saya memberikan informasi kepada kita semua. Karena tadi pada saat disebut mastoral, di samping kiri kanan saya mereka bertanya-tanya, mastoral ini dari mana? Mastoral adalah singkatan dari masyarakat Toraja Tolaki. Alolama. Masyarakat Toraja Tolaki Alolama. Yang sesungguhnya anggotanya bukan saja orang Tolaki, bukan saja orang Tator, tapi juga orang Bugis. Dan bukan saja yang beragama Kristen, juga yang beragama Muslim. Sehingga tadi saya menyampaikan ucapan salam dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Demikian barangkali penjelasan singkat, sehingga hadirin semua bisa memahami dan mungkin tidak bertanya-tanya lagi apa itu mastoral. Yang terhormat Badan Pekerja Gereja Sinode Gereja Gep Sutra Sulawesi Tenggara atau yang mewakili beliau. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kutolepa kukua bongi melo tular rampoiki solanasang lan tangata-tangata te Allah bongi totemo. Namuiraka dating ngayoy te Batarabu. Laton tongki makures manga langan olo malak biina puang tutumampata. Bilang namang kamu ki naanta solanasang. Naben kamalemberan sunga. Kama totoran
batang kale. Anta pada rampo salama marudindim mas solanasa mentama telubakba. Tok doan oi mata. Tarampak tok doem oi mata. Tebong itu temo. Kukua laki ede enak. Lan sangat lan tengah-tengah ta sangat tu. Lamparampo itu sang buku kada. Ia mau tu kada malina. Kasih turusan na sang turayan. Kukua tabe. Lako mentama tengah-tengah na tuang-tuangku. Indokku tobalu. Sisola anak kampona. Siamintu rapu talangna. Tabe lako kamu mintu tope sumbung kadan na puang matua sukaran nalukna puang matua. Pendeta tungka samanna sisola kita mintu penatua diaken. Saya mintu pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama dari berbagai denominasi jemaat gereja. Mengkatabe dukan alaku kamu mintu toruan kupo nenena, toruan kupo tomatuanna, hindo ambeku solanasang. Siapa kau kamu mintu pengurus kasturusan nasang torayan. Sola pengurus pilar-pilar kasih turusan nasang torayan. Siapa kamu mintu sang silurangku mentamat rampo tongkon mentamat telubak bakamaduk senang tebong itu temo. Pada rampo umpakaringan ni inde pak adik. Natingayo mintu keluarga tebongi totemo. Kukua lako tomatuangku hindo aku tobalu sisola anak kampona sia rapu talangna. Kukua iya tu pak adik tu rampoi kumite bongi totemo. Ia mau tu pak dita solanasan. Pak Dina kasih turusan. Duka kita bersama. Dukanya kasih turusan. Belanna malemoki na tampe inde ambe takaboroi. Dengan hormat saya sebut namanya almarhum Serma Purnawirawan Bapak Paulus Lomo. Yamato Kukua Pabattai Tupenami Pamatoto itu batang kalemi. Ya tu pira-pira kada-kada apa katana. Tuna bendanan te pira-pira pandeta te pirang-pirang bongi. Napokada lantainan indek te. Lamendadi apa katana. Laku kamu mintu keluarga. Lenopa. Ami matoto. Ami masakke maleke.
untingayoy tepak di mitingayo mairingan na kukua o ambe pelami lalami tang lama tak ka mo kami tang lati todo mo kami o ambe lemale si sola puang totumang pami mentama kada tuan suruga ia motu inan tontong mangkat na pasadia susi tumangka najelaskan na pukada Pak Pendeta sang maibong tatontong si pasambayangan tatontong si kamali solanasa baik pada moto tulaku patama tanga-tangata solanasang sampai naden tu kadang-kadang ku tang lasi umpu lamun tama pak inanta pak tangaranta kukua tapasule mentama inanna pada moto kurre semangat. Diucapkan terima kasih dari perwakilan pengurus Kastor Kota Kendari. Kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa yang terakhir yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Gereja Kibait Jemaat Kendari. Ya, sebelumnya ada penyerahan diakon diberikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Pendeta bersama dengan Majelis Jemaat Immanuel, yang saya hormati segenap ketua kerukunan yang tadi telah menyampaikan belasungkawa, dan ketua Kastor atau yang mewakili. Perkenankan saya atas nama Gereja Kibait Jemaat Kendari ingin menyampaikan rasa duka kami yang mendalam atas dipanggilnya yang kita kasihi papanya Wanti di tempat ini. Almarhum adalah bagian yang tak terpisahkan dari kami, Gereja Kibait Jemaat Kendari. Oleh karena itu, kepada mamanya Wanti bersama dengan anak-anak dan segenap rumpun keluarga, kami menyatakan duka yang mendalam. 250 satu kali, 2 kali, 1 juta, 2 kali, 3 kali. Bagaimana? Ya? Oke, terima kasih. Keluarga kembalikan 252 kali, 250 3 kali. Bungkus? Oke, terima kasih semuanya, Pak. Oto. Iya. Kita masuk di daging 103 kali. Iya. Ya. Bungkus diantarkan ke sana. Kami menikmati malam-malam penghiburan daripadamu Tuhan. Kami menikmati lawatanmu dan terlebih lagi caramu hadir di tengah-tengah duka cita hambamu, Ibu Penatua, Marta Bubun dan anak-anak dan segenap rukun keluarga. Kami bersorak di dalam Engkau karena Engkau yang menjaminkan kemenangan batin, kemenangan jiwa dari keselamatan di atas kayu salib. Dan semuanya menjadi jaminan dan peneguhan bagi iman keluarga untuk menyaksikan Engkau. Kini kami akan makan dan minum bersama-sama dengan keluarga, menghayati segala pemberian dan kepedulian-Mu dan bela rasa hati-Mu bagi kami sekalian. Kami percaya kami akan dikuatkan dan disehatkan oleh makanan dan air minum ini, dan biarlah kami melaluinya juga
selalu berani bergantung hanya di dalam penyelenggaraan kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Maha besarlah Engkau ya Allah atas seluruh lawatan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Karena hanya di dalam nama Yesus yang mati dan bangkit menjadi jaminan keselamatan bagi kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.